Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai latar belakang sulitnya pendirian gereja. Rencana pembangunan Gereja Maranatha di Kota Cilegon menuai polemik pasca penolakan muncul dari petisi yang ditandatangani masyarakat serta wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Namun demikian kenyataan berbicara lain. Sulitnya umat agama minoritas membangun rumah ibadah membuat jaminan negara atas kebebasan beragama patut dipertanyakan. Kasus-kasus penolakan pendirian rumah ibadah termasuk gereja masih sering terdengar. Terbaru, kasus penolakan pendirian gereja di kota Cilegon, kota yang bahkan tidak memiliki satupun rumah ibadah non-muslim, padahal terdapat ribuan warga non-muslim di kota tersebut. Kasus Cilegon tersebut bukanlah kasus yang pertama, dan sepertinya juga bukan yang terakhir. Kapan kasus-kasus penolakan pendirian rumah ibadah terjadi di Indonesia? Sebenarnya apabila menengok sejarah, jemaat Katolik di Cilegon pernah memiliki sebuah gereja. Namun pada tahun 1975, saat Cilegon masih berada di bawah administrasi Kabupaten Serang, gereja itu ditutup oleh Bupati saat itu, Ronggo Waluyo, akibat protes dari warga karena menjadikan lembaga pendidikan Mardiwana sebagai tempat ibadah. Sejak saat itu, umat jika ingin ibadah harus ke kota Serang. Pada 2013, sebuah gedung serbaguna dibangun untuk kepentingan umat dan masyarakat sekitar. 1 tahun setelahnya, kewilayahan umat Katolik Santo Mikael naik statusnya menjadi stasi. Akhirnya pada September 2021, statusnya naik lagi menjadi paroki. Sejak saat itulah pimpinan jemaat mengurus izin sementara pemanfaatan gedung sebagai rumah ibadah. Hingga saat ini jemaatnya mencapai 3.200 jiwa. Di Provinsi Banten sendiri setidaknya saat ini ada total 16 paroki, namun hanya ada 15 gereja. Paroki Cilegon bahkan merupakan paroki tanpa gereja. Konflik rumah ibadah lain juga terjadi di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau pada 6 Februari 2020. Sejumlah orang menghalang-halangi renovasi gereja paroki Santo Yosef. Aksi penolakan pembangunan gereja itu telah bergulir sejak 2013. Massa juga menghalang-halangi peletakan batu pertama renovasi gereja tersebut pada 25 Oktober 2019. Penolakan pendirian rumah ibadah telah menjadi cerita rutin dari tahun ke tahun. Alasan klasik rumah ibadah tak memiliki izin acap menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan intoleran. Apa akar masalah banyaknya konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia? Akar utama konflik rumah ibadah sebenarnya justru bersumber pada pemerintah pusat, yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, dan pendirian rumah ibadah. Sesuai peraturan bersama menteri atau PBM itu, pendirian tempat ibadah membutuhkan paling sedikit 90 nama pengguna tempat ibadah yang disahkan pejabat setempat. Selain itu, pendirian tempat ibadah harus didukung sedikitnya 60 warga setempat dan disahkan oleh lurah atau kepala desa, mendapat rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, serta rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten atau Kota. Keberadaan PBM dianggap telah menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Peneliti Setara Institut Halili menyatakan penyelesaian yang sering terjadi selalu mengorbankan kelompok minoritas atas nama tertib hukum dan kerukunan. Pemerintah daerah seperti dalam kasus penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun selalu menyerahkan penyelesaian konflik kepada mekanisme hukum. Hal ini membuat organisasi Majelis Agama meminta peraturan dalam peraturan bersama menteri itu direvisi. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat mendirikan rumah ibadah, serta mempertegas peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi tempat ibadah apabila ada penolakan warga. Harapan ini disuarakan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Organisasi Majelis Agama Katolik ini lebih setuju jika FKUB tidak diberikan wewenang untuk merekomendasikan pendirian rumah ibadah. Forum tersebut seharusnya lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat serta penguatan kerukunan antar umat beragama.